2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatan Wildan Al-Fali Akbar dari mahasiswa PENS. Saya pada malam hari ini akan menjadi host dari sebuah Vicon dengan tema mengenal cybercrime. Dalam Vicon ini dihadiri oleh Mas Ahmad Purnomo Wijaya sebagai moderator dan Muhammad Nasrullah sebagai pemateri. Untuk lebih lengkapnya saya serahkan kepada host. Kepada moderator kali maksudnya. Oh, kepada moderator. Iya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Selamat malam. Dan sebelum memulai materi pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan pemateri pada hari ini, yaitu Muhammad Nasrullah. Muhammad Nasrullah ini adalah mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, D3 Informatika. Selain itu, Muhammad Nasrullah ini juga Informatika di Lamongan. Kemudian Mas Nasrullah ini berasal dari kota Soto, Lamongan. Dan topik pada hari ini adalah mengenai materi yang dikuasai oleh IT. Dan yang dibawa adalah mengenal cybercrime, kejahatan online yang harus diwaspadai. Mungkin kebanyakan dari kita hanya mengetahui cybercrime itu hanya sebagian luas, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mencegahnya, kejahatan-kejahatan yang lain di baliknya. Oleh karena itu, pada malam hari ini Mas Nasrullah akan memberikan pemaparannya kepada kita sehingga dapat mengantisipasinya dan mencegahnya. Kemudian tanpa menunggu lama, saya akan berikan waktu dan tempat kepada pemateri kita, Muhammad Nasrullah. Silakan. Baik, terima kasih sama Ahmad Purnomo. Sebentar ya, saya presentasikan dulu. Maaf ya lama ya. Maaf, ini udah kelihatan belum? Belum, sedang Masih belum, Mas. Ini gimana? lagi loading kayaknya tadi muter. Coba lagi. Masih belum. Masih belum. Gini, gimana? Sudah terlihat. Oke, siap. Sudah terlihat. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk malam ini saya akan menerangkan untuk mengenal cybercrime ya, kejahatan online yang wajib diwaspadai. Nama saya Muhammad Nasrullah. Saya seperti kata Mas Ahmad tadi, kota Soto ya, Lamongan. Dan juga saya mahasiswa dari PEN. Oke, kita langsung aja. Untuk dari pengertian untuk cybercrime. Cybercrime dilakukan secara online
Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Dalam pelakuan cybercrime tertentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik handling, bahkan tak jarang sebuah aksi cyber dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan. Itu tadi untuk pengertiannya. Terus dari jenis-jenis dari cybercrime, yang pertama terdapat identity thief, adalah jenis cybercrime yang aksi pencurian identitas pelaku identity thief akan melakukan teknik peretasan pada website korban. Identity thief akan cenderung menyasar toko online, website membership, dan jenis website lain yang menggunakan data pelanggan dan proses layanan. Berikutnya yaitu terdapat carding. Carding adalah sejenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Bagaimana pelaku bisa melakukan carding? Pelaku melakukan carding dengan menggunakan banyak cara. Salah satunya itu menggunakan phishing, memasang malware di toko online, atau mengambil informasi dari toko gelap di internet, di deep web gitu. Selanjutnya itu extortion. Untuk cyber extortion ini berupa pemerasan. Modusnya pelaku akan meminta uang sebagai tebusan atas data penting yang telah dicuri. Kasus mereka saat ini adalah menggunakan ransomware. Sensor virus ya masuk salah satu jenis virus juga. Tentang cybercrime yang mata-matai cybercrime biasa dilakukan dengan memanfaatkan spyware dengan komputer. Semua aktivitas yang data yang penting bisa dari. Oke. Karena contoh aksi para cybercrime ini ya, terkait itu dengan cara serangan malware. Ada aksi cybercrime software yang menyusup ke perangkat korban. Biasanya malware langsung pesan instan pada saat akses di website yang berbahaya. Malware biasanya apapun yang sesuai program yang dijalankan, misalnya mencuri data, memata-matai, hingga menghapus data yang diinginkan. Hanya dengan phishing. Dari phishing ini, dan phishing bukan data pribadi, dari nama, alamat, data akun, username, password, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hacking atau hacker ya. Akan menggunakan keterangan lalu melakukan aksi cybercrime, mulai merusak sistem, mencuri data pribadi, dan mengekspor data yang diperoleh ke publik. Pembajakan, mengajarkan karya orang lain demi keuntungan pribadi. Di Indonesia, aksi cybercrime ini cukup masih meresahkan. Faktanya, pemakaian software pembajakan di Indonesia mencapai 83% dan merupakan salah satu tertinggi di Asia Pasifik. Padahal software bajakan bisa saja mengandung malware yang justru membahayakan. Yaitu penipuan online. Penipuan online atau online scam merupakan aksi cybercrime yang juga perlu Anda waspadai, sebab untuk penipuan yang terjadi bisa macam-macam dan platform. Nah, juga bisa apa saja. Bisa marketplace atau media sosial. Hanya spamming. Kami adalah aksi cybercrime dengan menyebarkan email spam secara massal. Menurut tingkat spam email dalam sebulan bisa mencapai, hal ini tentu cukup mengkhawatirkan. Apalagi ada kegiatan spam email masih bisa terjadi mengingat aksi pencurian data hacker juga terus muncul. Selanjutnya, apa sih kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime ini? Jadi untuk kerugiannya itu terdapat di reputasi online bisa terancam ya. Reputasi online bisa terancam itu jika korban terjadi bisnis online ada kehilangan kepercayaan pelanggan. Jadi kita kehilangan kepercayaan pelanggan jika reputasi kita hancur dalam online. Ini data penting. Salah satu kerugian terbesar cybercrime adalah kehilangan data dengan tujuan pemerasan atau penjualnya di pasar gelap, khusus dan sistem komputer. Salah satu cybercrime yang cukup populer WannaCry yang menyerang berbagai website pemerintah. Suaranya jangan dekat mikrofon ya, jadi agak nggak jelas ya. Ya maaf. Tadi sampai kerusakan software dari sistem komputer. Salah satu sistem crime yang cukup populer
serangan ransomware WannaCry. Menyerang berbagai website pemerintah. Saat itu serangan terjadi menyebabkan banyak perangkat yang tidak bisa diakses. Terus selanjutnya kehilangan sejumlah uang. Kerugian finansial juga menjadi sebesar kegiatan cybercrime. Bentuk aslinya bisa bermacam-macam. Tidak ekstern. Gimana, maaf, tadi suaranya sudah jelas belum, Bu? Iya, Halo? suaranya tadi kayaknya agak ini ya, nempel sama deket sama mic kali ya. Jadi nggak terlalu jelas. Cuma kita baca tadi sih di ininya, di PPT. Terus sekarang gimana, Bu? Nah, sekarang udah mendingan Terus nih. sekarang Tadi nggak jelas. Ya, lanjut Oke. aja lanjut. Selanjutnya yaitu bagaimana cara terhindar dari cybercrime. Yang pertama, jika kalian memiliki website, banyak menggunakan hosting yang aman. Dengan hubungan keamanan khusus dapat membantu Anda mencegah aksi cybercrime. Hanya itu rajin melakukan update bisa menjadi dari cybercrime, baik update pada sistem operasi maupun update manajemen dan yang ada di website. Hanya kita memiliki website sebaiknya pasang SSL ya. Jadi untuk sertifikasi menjamin keamanan yang terlapis bahwa setiap paket data yang dibuka di website ada ujung yang SSL. Hanya dua faktor autentikasi yang membantu keamanan melakukan verifikasi pengguna secara setting unik yang dibuat saat itu juga. WFA diterapkan oleh perusahaan ternama seperti GoPro dan lain-lainnya. Dan sekarang seperti toko online, sudah Tokopedia atau sebagainya sekarang sudah pakai juga. Untuk menggunakan password yang unik. Jadi ketika kita membuat password itu kita pakai kombinasi dari angka, huruf dan juga huruf agar itu lebih aman. Berikutnya adalah hati dalam membuka email. Email menjadi salah satu media pelaku cybercrime menjalankan aksinya. Jadi jika tidak hati-hati, Anda bisa tertangkap dan rencana jahat sudah diperhasilkan oleh pelaku. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya Mas Nasrullah, sangat menarik sekali diberikan. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, bisa melalui chat maupun mikrofon. Kayaknya Bunda nanya duluan nih ya. Silakan, Bunda. Nanti PPT-nya mau ya Bunda ini. Untuk yang cybercrime berarti sebenarnya kalau kita update, bukan update apa ya, kalau misalnya di sini namanya ya update ya. Di komputer ada di powernya itu restart, itu sama nggak dengan update? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan berikutnya, SSL itu sejenis yang untuk mempercepat kapasitas dari laptop itu atau yang gimana gitu ya, nanti tolong dijelasin. Terus yang ketiga diborong yang ketiga untuk serangan ke email itu kita diserangnya lewat email, diminta email kita atau justru email mereka yang kita klik gitu. Nah, mungkin itu 3 pertanyaan dari Bunda. Silakan Nasrullah. Moderator dulu ya. Ayo. Ya, silakan. Jadi tadi ada 3 buah pertanyaan Mas Nasrullah. Yang pertama, apakah update dengan restart? Dengan restart sama gitu ya? Ya, update dengan restart sama. Kemudian yang kedua adalah kan ada update, ada upgrade, ada restart gitu ya. Ada refresh, nah itu lain lagi. Tolong dijelasin aja lah semuanya lah. Silakan bisa dijelaskan Mas Nasrullah. Nah, yang pertama ya, apakah ada update atau restart ya? Sebenarnya untuk update sama restart ini yang dimaksud update komputer apa update keamanan atau restart gimana? Komputer, laptop kan biasanya di powernya itu suka ada ya restart gitu ya. Kalau misalkan kadang kalau disarankan itu kan kalau kita loadingnya lama gitu ya, kalau buka aplikasi kita restart dulu gitu ya. Nah, itu apakah sama kayak tadi apa namanya? Apa tadi
Sama kayak upgrade. Apa Update. upgrade itu harus diinstal ulang gitu maksudnya? Ini. Jadi kalau untuk grade bukan answer sebenarnya Bu, tapi ya. Mikrofonnya Jadi kayaknya suaranya nggak jelas, Nasrul. maaf, Bu. Sekarang gimana? Udah jelas Bu? Nah, udah. Nah, sekarang jelas. Itu Bunda bertanya beneran loh. Kadang kan kita suka bingung ya. Refresh fungsinya apa sih? Jadi orang pada suka memberikan saran gitu kalau laptop kita bermasalah, takutnya ada virus kan gitu ya. Nah, Iya. tadi kan dijelaskan juga virus itu bisa jadi takutnya ada hacker gitu kan. Nah, jadi banyak Iya. banyak saran tuh upgrade, refresh, ya kayak gitu. Itu apa bedanya? Mungkin itu sih. Biasanya kan anak-anak laki-laki nih sering banget ya untuk ngutak-ngutik laptop gitu kan. Pasti tahu ya itu maksudnya. Iya. Ya, silakan. Silakan dijelaskan. Itu dari sistemnya biasanya. Kita mendownload versi dari sebuah sistem itu, terus kita memasangnya lagi. Itu upgrade. Ya, untuk upgrade. Oh, berarti iya, Jadi, berarti kita install ulang ya kalau lama ke upgrade. yang kalau install ulang itu lebih ke gimana? Biasanya orang-orang nyebutnya kalau install ulang itu lebih ke sistem. Jadi Windowsnya itu dihapus terus kalau udah untuk update itu Windowsnya sudah kepasang, cuma nanti diupdate secara online terus bisa yang lebih barunya gitu. Terus Jadi, untuk refresh. Jadi gimana Bu? iya kalau refresh, Mungkin saya bisa bantu. ya Mas. Iya Mas. Kalau setahu saya, kalau refresh itu kadang kita ketika di desktop klik kanan, klik reboot ya. Iya, klik kanan terus refresh gitu ya. Itu sebenarnya refresh itu mempengaruhi ke kinerja sistem. Refresh itu kan kalau kita di desktop di awal depan itu Oh, hanya yang lingkaran refresh itu itu ya. artinya hanya memperbarui. Oh iya, yang lingkaran Iya. apa panah itu ya. Oh iya. Jadi Update jadi terbaru. tidak ada hubungannya dengan Sistem yang error. lemot tidaknya. Iya, Iya. iya. Jadi Oh, refresh itu hanya memperbarui tampilannya. Ketika kita ada iya. file baru, kadang Oh ketika iya, saya iya. download file, saya simpan di desktop tidak muncul. Jadi saya harus refresh, disegarkan, diperbarui supaya Iya. muncul kadang kalau Oke. lemot. Ya, yang lingkaran tanda panah ya. Kalau misalkan tadi upgrade kan, kalau penjelasan Mas Nasrullah, upgrade itu kita semacam install ulang, tapi gimana tadi tuh, Mas Ahmad? Upgrade. Kalau menurut saya upgrade itu memperbarui dalam hal apa ya, lebih besar lagi. Sebagai contoh, ketika kita operating system Windows 7 mau ke Windows 10, itu namanya upgrade. Oh iya, naik tingkatan level ya. Oke, Iya, ya naik tingkat. paham. Kalau update hanya menambahkan beberapa komponen-komponen saja di Windows 10. Karena kalau di Windows 10 itu sudah tersetting otomatis ketika kita connect internet, semisal ada software baru dari Microsoft, maka si OS Windows 10 itu akan otomatis download dari servernya Microsoft. Jadi itu juga untuk mengupdate sekaligus ya. Iya. Oke. Update terus apa tadi? Refresh. Terus satu lagi tadi apa ya? Restart. Nah, itu kayaknya ngaruh ke sistemnya kayaknya kalau restart ya. Iya. Halo? Iya, halo. Ya, kalau restart itu mempengaruhi ya ke sistem kayaknya ya. Kalau restart kan sama dengan mematikan komputer terus dimulai lagi gitu, Bu. Biasanya kalau udah selesai update software gitu, biasanya terkadang dari sistemnya itu membutuhkan restart gitu. Oh iya, kayak misalnya kita juga apa namanya bikin paket data gitu ya di handphone ya. Itu kita sebelum itu dipakai di restart dulu gitu ya. Oke. Betul. Sip. Oke, berarti itu tadi yang cybercrime itu nanti Bunda minta PPT-nya ya. Itu lumayan informasi penting tuh.
Karena memang banyak sih apa namanya, kalau kita artis atau kita orang pejabat tokoh terkenal gitu, kemungkinan itu jadi inceran ya. Mungkin alhamdulillah kita mah orang biasa aja lah, nggak usah puyang-puyang. Tapi kalau ada yang jahil gitu ya bisa aja itu terjadi ya. Kalau misalkan ada yang memang niat banget gitu. Dan itu Iya, memang sudah terjadi kan kasus misalkan contohnya ya kejadian yang apa video siapa yang kemarin ya artis itu ya sempat beredar itu kan ya. Nah, itu kan semacam juga mungkin dengan cara ini ya, dengan cara mungkin dia bisa buka password yang handphonenya atau gimana gitu kan pastinya. Iya. Mm-mm. Kalau kebanyakan yang saya temui mudah dihack itu passwordnya itu tanggal lahir gitu. Iya, Kayak makanya bunuh diri menurut jangan saya. pakai tanggal lahir ya. Iya, Ya benar. itu sama dengan bunuh diri itu. Iya, Kalau pakai janganlah. tanggal lahir. Atau nama anak, Iya. jangan. Iya. dengan Jadi ingat film MacGyver ya, zaman Bunda Kecil itu kalian masih bayi kali pas Bunda Kecil itu ya. Jadi ada film MacGyver itu dia menyelidiki sesuatu hal dan akhirnya dia mencari passwordnya gitu. Jadi seakan-akan tuh pada saat zaman dulu itu kan belum ada apa namanya komputer ya di Indonesia ya, jarang-jarang satu dua aja gitu. Dan kalau di Amerika kan udah ada gitu. Jadi seakan-akan tuh wow jenius banget gitu. Padahal kalau dipikir-pikir itu menebak-nebak juga kan ya. Jadi Ya, insting kerjanya juga ya. komputer juga. iya, Iya, zaman dulu tuh kita iya, kayak iya. ngeliat orang yang di depan komputer sambil nebak-nebak password gitu. Wah, ahli banget gitu ya. Padahal mah itu kan hanya berdasarkan kebetulan bisa jadi ya kebiasaan orang itu kira-kira kalau nyimpen nama apa gitu kan. Seperti itu sih kayaknya Iya, ya. iya. Tahu Nah, MacGyver nggak? Nasrullah, Ahmad Purnomo, Fatan? Enggak ya? MacGyver. Kalian masih Tahu. bayi atau belum lahir kali ya? Itu film tahun Mungkin belum 90, tahu. tahun 89-90. Kalian lahir tahun berapa? Belum. Belum lahir kan? Aduh, gitu. Belum Bunda lahir, waktu Bang. itu pasti apa SD itu SD. Tua banget ya. Nah, itu MacGyver. jadi kenal teknologi dari zaman SD tuh ngelihat MacGyver gitu. Jadi wah gitu ya tentang teknologi apa komputer dulu udah ada kalau kalau si MacGyver mah. Kan kita kalau diperkirakan 50 tahun lebih maju Amerika 50 tahun dibanding Indonesia ya kalau menurut penelitiannya gitulah. Nah, itu berarti tahun 90 aja mereka udah familiar sama komputer, tambah 50 tahun kemudian belum ya berarti. Nah, jadi ini gimana? Pembahasannya tentang cybercrime berarti ada hubungannya sama eh, ya cybercrime kepolisian ya. Berarti jadi maksudnya ini ada bagian khusus Eh, hubungannya ini berarti kan? ITE, Bu, biasanya. Iya. Oh, itu maksudnya ke ITE ya? Apa tadi singkatannya? Iya. Gimana, Bu? Informasi dan transaksi elektronik. Informasi dan transaksi Iya. elektronik. Oh iya, berarti ya undang-undang ITE. Berarti kalau cybercrime itu nanti ya bekerja samanya sama itu kan ya. Berarti ini masuknya ITE. Ya. Oke. Ya, Wah, ini cybercrime itu pelaku kejahatannya, Bu. kenapa? Yang melakukan kejahatan di dunia internet itu dinamakan cybercrime. Iya, jadi pelakunya si cybercrime ini kan, mohon. Jadi pelakunya si cyber disebutnya cybercrime, kejahatan cyber gitu ya, kejahatan dunia cyber. Cyber itu dunia ini ya, digital gitu ya. Oke. Nah, Iya. itu apa namanya? Untuk yang sebenarnya itu udah ada kan ya pasalnya ya. Jadi larinya ke ini nih pertanyaannya justru ke yang Iya. undang-undangnya. Itu kalau misalnya yang kemarin kejadian anak MTS SMP itu tingkat SMP gitu ya. Dia akhirnya justru malah diambil disekolahkan untuk mungkin kedepannya jadi intel. Itu menurut yang beritanya gitu ya. Nah, itu menurut Nasrullah gimana? Mungkin yang lainnya juga mau jawab nih Ahmad atau Fatan mengenai hal itu gitu. Nah, itu kan ternyata di Indonesia dibutuhkan ternyata orang seperti itu. Jadi Iya, eh, Bu. untuk justru orang-orang yang seperti itu untuk jadi tameng cybercrime di Indonesia. Nah, kalau misalnya ternyata ada seorang anak yang nggak tahu itu tuh ada hukumannya dan dia bisa gitu ya ngejebol dan tidak ada yang mengetahui gitu selama ini. Misalnya kayak kayak apa sih inilah ATM ya, bukan itu sama aja kan? Kayak gitu kan? Iya. Hmm. Nah, itu udah mewabah itu kemarin di Sukabumi itu ketangkep. Jadi yang intinya mah
bisa bikin kartu duplikat itunya gitu. Terus yang di BRI itu kan Oh, terkenal ya, di ya, BRI banyak share rutenya ya, dulu. di beragam kota. Jadi ngebobol rekening orang sampai miliaran gitu kan. Itu Itu cybercrime. kalau tidak salah, si penjahatnya itu sudah mengincar korbannya sudah lama. Nah, kemudian Jadi hafal. karena si korbannya itu sudah meregistrasi nomor handphonenya, Berarti iya, akun rekeningnya dengan nomor handphone, kemudian si pelakunya itu dia ke mengakses. providernya, Iya, dia dari ke galeri Telkomsel, dia bikin KTP palsu, dia klaim bahwa nomornya hilang, dia mau bikin nomor baru sesuai yang hebat, hilang. hebat. Iya, 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 seperti itu. jadi dia login dapat nomor baru sesuai di akun di rekening banknya itu, dia login Karena dia udah dibobol di tahu situ. prosedurnya kan, karena dia operatornya Iya. gitu kan. Jadi dia yang kuncinya di Sebetulnya dia. yang kecolongan itu yang di provider internetnya. Dia nggak ngecek 2 kali KTP-nya. Iya, KTP-nya asli atau palsu. iya Kalau orang sekedar bikin benar. KTP, pengajukan itu nggak boleh, sebenarnya nggak bisa. Iya, iya, iya benar. Saya juga waktu Yang kecolongan kadang di suka situ. dibikin. Sekarang kan ada bikin online, bikin ATM, bikin rekening online. Jadinya pada saat Iya. kita pada saat misalkan transaksi apa terus mau dibikinkan online, mereka bisa pakai handphone mereka gitu. Jadi yang wow gitu ya, ngeri juga nih kalau misalkan kita miliarder gitu ya. Untungnya bukan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi udah bisa sekarang bikin itu online gitu. Jadi bisa dimanipulasi data siapa aja kan. Kan pasti berkas tuh masuk ke bank kan, berkas nasabah kan, bisa ngambil datanya dari situ. Pasti dia punya KTP asli scanninnya. Scanning-nya, Ya. ya, itu. Ya iyalah dia yang buka Makanya kuncinya. itu kita tidak boleh sembarang memposting KTP, Iya. dan kartu debit, kartu kredit di sosial media itu bahaya. Iya, tapi ya itu. Saya itu juga pernah sekedar informasi ya Bu ya. Iya. Sharing-sharing aja. Jadi dulu itu saya pernah dompet saya hilang, jatuh gitu di jalan. Kemudian kalau di Malang itu ada grup Facebook komunitas orang Malang gitu Oh loh, iya, banyak sama di sekali. Sukabumi juga Nah ada. di situ ada orang yang Menemukan. bilang kalau dia nemu dia nemu KTP saya, dia searching Facebook saya, ketemu punya saya, akhirnya dikirim pesan kalau dia yang nemu. Kemudian si orangnya ini tidak kooperatif, dia minta tebusan macam-macam, Waduh. panjang lah istilahnya. Terus kemudian saya juga nggak kalah kalau saya pengen tahu lokasinya orang ini di mana. Ternyata saya buka di foto-fotonya dia, di foto-foto Di Facebooknya Facebook dia, ya, dia itu di Facebook. pernah, ya dia itu punya jualan online, dan salah satu fotonya itu kecil sekali. Di situ menyertakan ada alamat dia. Langsung saya tuju ke rumahnya. Berkat foto yang ada di Facebooknya itu ada alamat kecil, saya lihat, saya sedikit. Iya. Nah, informasi itu kan juga berbahaya kan sebenarnya. Informasi alamat rumah kita gitu. Iya, tapi kan untungnya itu tadi penting ya. Akhirnya ketemu itu, Mas Ahmad. Iya, akhirnya ketemu. Akhirnya orang yang tidak kooperatif itu saya datangi ke rumahnya, saya ngajak teman saya bertiga berempat gitu. Saya datangi. Kalau perlu datang sama polisi bawa. Iya, kalau uangnya saya nggak masalah. Yang penting kan isi dokumen-dokumennya itu. Iya, itu ya susah ngurusnya ya. Akhirnya dikasih tuh. Iya, Tapi uangnya nggak kembali ya. akhirnya dikasih. Duitnya Ya nggak dispensasi apa-apa, aja. saya ikhlas kok Pak uang. Iya, Ada ya masih orang kayak gitu ya ampun gitu ya. Nah, ada yang nemu kooperatif, ada yang itu dia mencari kesempatan. iya, atau jangan-jangan sebenarnya dia yang ngambil gitu kan, kita nggak tahu juga. Sejarahnya bisa jadi. Kalau itu salah saya, jatuh. Saya masukin ke kantong kurang dalam, kemudian naik motor, duduk Oh iya di iya. jalan gitu. Itu berarti tidak ini, tidak teliti. Ya, berarti memang kejahatan-kejahatan zaman sekarang mah memang ini ya sudah terkoordinir gitu, beda. Maksudnya ya tadi cybercrime namanya ya. Iya. Bisa juga gini, ada ya, ini entah kisah benar atau gimana gitu ya. Jadi dia ditanam chip di kepala gitu ya.
dia semacam detektif lah gitu. Nah, itu dia dipekerjakan oleh NASA atau mungkin FBI gitu, sejenis itulah gitu ya maksudnya. Jadi badan intel yang profesional. Nah, ketika dia apa namanya membahayakan korpnya gitu, kesatuannya, organisasinya, nah, dia akan dimusnahkan dengan cara chipnya itu ya udah akhirnya dia meninggal dengan cara chipnya mungkin diapakan. Nah, itu pernah dengar seperti itu nggak? Ya, Bahaya juga ya. Jadi ditanam chip, sama sudah pernah ditemukan KTP juga ditanam chip gitu kan? ya ada Di KTP-nya ada ID-nya chipnya. di situ. Iya. Dan dengar-dengar lagi, ini mah di luar ini jangan ya, yang corona juga. Yang corona ada kaitannya nanti harus dicap gitu ya, ada chipnya, seperti itu. Banyak rumor. Nah, itu gimana tuh? Jangan dibahas kayaknya kalau gitu ya. Kalau nggak terbukti loh. Kenapa? Ah, kalau masih belum terbukti ya bisa jadi hoax. Iya, hoax takutnya ya. Mudah-mudahan sih hoax gitu. Karena ya itu, karena biasanya film-film Amerika itu berdasarkan benar-benar penelitian. Jadi kayak film Corona pun sebenarnya itu udah difilmkan sebelumnya ya. Pernah nonton filmnya nggak? Jadi kayak ada penelitian, ada sebuah film, Flu. lupa judulnya. Jadi intinya itu tentang flu gitu juga sama gitu. Jadi yang tertular tuh udah sejenis corona gitu. Khawatirnya nanti film zombie juga aja, Iya. kita jadi zombie bener. Jangan ya. Ya itu sih kemajuan teknologi ya. Ya, ya alhamdulillah di sini ilmunya terima kasih. Nanti minta PPT-nya jangan lupa. Mungkin itu aja sih cukup kalau pertanyaan dari Bunda. Baik. Kalau yang tadi email sama SSL gimana? Kenapa? Email sama SSL. Oh iya, Jadi itu bedanya kan SSL itu ini ya nambah kecepatan ya, benar? daripada nama kecepatan itu lebih ke itu sebuah sertifikat untuk website itu. Untuk sertifikat yang menjamin keamanan dari sebuah website. Oh, beda. Itu mah SSD ya, salah ya. Yang cepat itu SSD ya. Bener nggak? Iya. Ya, berarti ini Ya, lain-lain betul. lagi. Iya, SSL tuh lain lagi. Itu berbayar juga nggak? Kalau SSD kan kita masang tuh kurang lebih 600-an kemarin tuh Bunda masang tuh. Jadi cepet gitu ya. Kalau SSL itu berbayar. Untuk SSL biasanya itu sudah dapat dari domainnya sih Bu. Biasanya langsung digratiskan sepaket gitu linknya dari domain websitenya. Domain website. Kayak misalkan Bunda punya blog sekarang udah mayadewi.com. Nah, itu kan domain ya. Maksudnya itu? Iya Bu. Oh iya, maksudnya itu ya, Iya. SSL itu ya, udah aman gitu ya. Iya, biasanya SSL itu bisa dilihat dari kalau sebuah website terdapat ilmu-ilmunya terdapat HTTPS itu Bu, di awal. Oh iya, ngerti sekarang. Iya benar. Jadi kita kalau udah pakai domain.com itu atau .id atau apa itu jadi udah berubah depannya jadi ada HTTPS ya. Nah, yang jadi nanya ke ini nih menjalar ke Twitter ya. Jadi kalau Bunda kalau YouTube itu kan udah banyak ya. Jadi Bunda menyimpulkan kalau yang kita itunya udah banyak kayak misalkan pertemanannya diikutinya sudah banyak, itu dia berubah depannya jadi HTTPS. Itu tuh kesimpulan Bunda ya nggak tahu ya di Twitter dan itu kan Bunda belum pernah ngupload tuh di apa akun lain. Nah, itu dia depannya nggak ada HTTPS. Nggak ada ya, nggak ada www maksudnya. Itu gimana tuh? Jadi bedanya HTTPS sama www. Jadi ada si akun yang nggak ada www-nya karena dia kurang aktif. Ada hubungannya nggak tuh? Ini Bu, sebenarnya untuk www sama HTTPS itu ya bukan berarti ada bedanya, tapi emang ya beda gitu Bu. Bukan berarti terus banyak dikunjungi terus ada www, emang dari awalnya itu www itu sudah ada Bu. Tapi yang akun Twitter Bunda itu nggak ada www-nya aneh. Ada Bu. Serius. Cuma Jadi ada diklik gitu. untuk gimana Bu?
Jadi diklik Diklik. HTTPS, www-nya nggak ada. Kalau yang akun Instagram, akun YouTube, akun Facebook, karena mereka aktif gitu ya, Bunda make terus gitu, dia depannya ada HTTPS terus www gitu. Kebalik. Iya, HTTPS dulu baru www. Nah, tapi kalau si Twitter karena jarang dipakai, itu dia www-nya nggak ada. Jadi HTTPS langsung Twitter apa gitu. Apa emang kayak gitu gitu. Ini kebetulan banget tadi baru buka itu nyambung ya. Bingung ya Nasrullah. Punten. Maaf. Eh, Soalnya gini sih Bu, kalau untuk alamat di website ya gak cuma itu sih ya. Hampir alamat internet tuh hampir semuanya itu ada www. www-nya pasti. Iya. Kalau nggak ada berarti Pokoknya kenapa tuh? ya kemudian bisa diakses di sana. Mungkin karena nggak aktif kali ya, nggak tahu juga sih. Ya, mungkin itu aja sih, moderator. Pertanyaan dari Ibu. Yang lainnya, Fatan? Tidur, Fatan? Mas Fatan kemana Baik, sih? terima Ya, kasih. halo. Iya, halo. Terima kasih pertanyaannya dari Bunda Maya. Kemudian sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya mengingatkan kepada para peserta dan moderator, presenter, host untuk mengecek presensi di kolom chat. Kemudian saya akan menyimpulkan pada materi pada malam hari ini, yaitu cybercrime adalah kejahatan online dengan teknik hacking yang dilakukan pada cybercrime adalah mengambil identitas kartu kredit, pemerasan, kemudian ada juga menggunakan aplikasi mata-mata atau spyware. Kemudian yang dilakukan salah satunya adalah dengan memasukkan malware ke perangkat korban, dan Indonesia menjadi pengguna software bajakan di Asia Tenggara terbesar yang membahayakan penggunanya. Dan cara menghindarinya adalah dengan mengunjungi website yang aman, rajin memperbarui software, memesan SSL, dan lain-lain. Sekian, cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata penyampaian yang kurang berkenan pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada host. Ya. Baik, terima kasih telah hadir pada penghujung acara. Ini Malah Mas kita Fatan tutup. apa Mas Paimin ya? Mari kita tutup Fikon pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah selesai ya, berarti ini kameranya dimatikan dulu. Nah loh, ini kok nggak kerekam? Astagfirullahaladzim. Oh iya. Perasaan tadi udah direkam deh. Oh, direkam. Kaget.